Hai teman-teman kreator, aku Fajar Fajrian. Hari ini aku mau bahas step penting buat optimasi profil TikTok Go kamu biar lebih stand out dan gampang banget buat menarik audiens baru. Nah, setelah kita mengetahui alur penting konten tadi dari mulai hook, bridging, body, closing, dan juga CTA, kira-kira apa aja sih poin penting yang harus direkam atau di-shoot ketika konten di hotel? Pasti teman-teman di sini ngerasa bingung kalau misalkan teman-teman pergi ke suatu hotel, mau nge-shoot apa dulu sih? Nah, di sini kita akan bahas semuanya secara tuntas ya. Nah, nggak usah bingung ya teman-teman, kalau misalkan teman-teman pergi ke suatu hotel, pastinya kan teman-teman akan melewati ada yang namanya lobby. Nah, teman-teman bisa mulai nge-shot dari bagian depan ini. Nah, yang pertama, teman-teman bisa mulai nge-shot dari areal shotnya atau eksterior hotel dari depan. Kalau misalkan teman-teman punya drone, itu lebih bagus karena bakal bisa kasih kesan megah ke audiens. Tapi kalau misalkan nggak ada, cukup shot wide shot aja dari depan hotel, itu sudah cukup banget. Terutama kalau misalkan ada logo hotelnya, jangan lupa di-shot biar lebih jelas aja brandingan hotel dari yang teman-teman review. Nah, kemudian bisa pakai teknik tilt up dari pintu masuk ke bangunan, memperlihatkan bagaimana sih keindahan dari hotel tersebut, gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah itu teman-teman bisa juga buat shot VOV talent, jalan masuk ke hotel, bisa diambil dari belakang, jadi audiens tuh ngerasa ikut berjalan masuk ke dalam hotel. Nah, bisa juga saat talent buka pintu hotel sambil kasih senyuman atau kasih reaksi yang excited. Nah, ekspresi ini tuh penting banget ya teman-teman, karena ngebantu audiens biar ngerasain vibes positif dari hotel tersebut. Pokoknya jangan kaku, kasih reaksi yang natural, seolah-olah benar-benar happy masuk ke tempat baru atau ke hotel yang teman-teman kunjungin, gitu ya. Kemudian di area lobby, teman-teman bisa ambil wide shot resepsionis atau sitting areanya yang cozy. Ini tuh akan nunjukin suasana dan desain interior hotelnya. Setelah itu, buat juga momen personal, misalnya teman-teman lagi duduk santai di lobbynya sambil scroll handphone atau baca buku juga bisa. Jadi ada gambarannya gitu loh bahwa hotelnya itu nyaman banget buat dipakai menunggu ketika check-in, gitu ya teman-teman ya. Nah, setelah teman-teman nge-shoot bagian depan tadi, pastinya kan teman-teman akan masuk ke dalam kamar. Kamarnya seperti apa, luasnya bagaimana, dan fasilitasnya ada apa aja. Nah, yang pertama, teman-teman bisa ambil shot VOV lagi buka pintu kamar. Terus abis itu teman-teman bisa juga panning dari pintu ke seluruh kamar untuk ngeliatin ambience kamarnya seperti apa. Jangan lupa juga untuk shot close up detailnya seperti kayak kasurnya, bantalnya seperti apa, TV-nya, lampu mejanya kayak gimana, dan lain-lainnya gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa juga shot bagaimana suasana dari dalam kamarnya. Apakah view-nya menghadap ke pegunungan, ke city light, atau misalkan suasana sunset atau sunrise dari dalam kamar. Itu bisa banget teman-teman shot ya kalau memungkinkan. Nah, setelah kita shot bagaimana ambience kamarnya, di kamarnya ada apa aja, teman-teman juga bisa in frame kayak seolah-olah sedang menikmati nyamannya kamar. Teman-teman bisa in frame kayak duduk di bednya yang nyaman dan empuk, atau bisa juga pura-pura lagi buka tirai, dan masih banyak lagi yang teman-teman bisa lakuin sesuai dengan kreativitasnya teman-teman. Nah, setelah kita ngebahas bagaimana ambience kamarnya, kemudian di dalam suatu kamar kan tentu ada yang namanya toilet atau bathroom. Teman-teman bisa mulai nge-shot bagaimana ambience dari toilet tersebut. Bisa juga teman-teman nge-shot bagaimana bentuk wastafelnya, bentuk showernya seperti apa, amenities-nya ada apa aja. Nah, setelah teman-teman nge-shot footage-footage tersebut, teman-teman bisa in frame kayak nyalain showernya, atau bisa juga teman-teman kayak nunjukin amenities-nya seperti apa, gitu teman-teman ya. Nah, kalau tadi kita udah bahas opening shot, room tour, sampai bedroom, sekarang kita masuk ke bagian yang bikin hotel menarik, yaitu ada fasilitas hotel. Karena jujur aja, banyak orang yang milih hotel tuh bukan hanya karena kamarnya aja, tapi juga fasilitas tambahannya. Nah, yang pertama tentu aja ada yang namanya kolam renang. Ini salah satu selling point yang paling kuat. Ambil shot areal atau panning dari tepi kolam supaya penonton tuh bisa lihat keseluruhan suasana dari kolam renangnya. Kemudian tambahkan juga adegan teman-teman lagi duduk santai di pinggir kolam atau kayak jalan ke arah kamera. Ini tuh akan memberikan kesan santai dan enjoy gitu kepada audiens. Nah, kalau misalkan di hotelnya ada area gym, teman-teman bisa nge-shot di gym itu ada peralatan apa aja. Kemudian bisa juga teman-teman nge-shot bagaimana aktivitas-aktivitas orang tersebut yang sedang berolahraga di dalam area gym tersebut. Nah, kalau di hotel itu ada restoran, teman-teman bisa nge-shot ambien restonya seperti apa. Kemudian jika ada sarapan, teman-teman juga bisa nge-shot bagaimana detail makanan dari restoran tersebut. Atau kalau teman-teman mau in frame, teman-teman juga bisa kayak ngambil makanan di buffetnya kayak gimana, atau kayak pura-pura lagi cheers minuman gitu ya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang bisa lakuin teman-teman di restoran. Nah, terakhir kalau misalkan di hotel tersebut ada spot estetiknya, jangan lupa juga shot ya, karena ini salah satu hal yang bikin unik dari hotel tersebut. Nah, jadi kuncinya kalau teman-teman mau menampilkan fasilitas hotel, gabungkan juga shot luasnya seperti apa, detailnya kayak gimana, dan ekspresi teman-teman supaya audiens tuh ngerasa kayak, wah ternyata hotel itu lengkap
nyaman, dan instagramable banget. Nah, setelah tadi kita udah ngebahas apa aja yang shoot di bagian hotel, poin penting apa aja sih yang harus direkam atau di-shot ketika lagi ngonten di sebuah atraksi. Nah, di sini ada tabel juga untuk teman-teman biar nggak bingung mau nge-shot atraksinya seperti apa. Nah, contoh pertama ada Cedar Playground. Kalau kita ngonten di playground seperti kayak Kidzania, Playtopia, atau Kidzona, mulai dulu dari establishing shot. Biasanya di depan area playground atau logo pintu masuk. Lalu jangan lupa juga ambil suasana di area tersebut, kayak persoalannya seperti apa, trampolinnya, dan wahana lainnya. Jangan lupa juga shot aktivitas utamanya, misalkan kayak anak-anak main seluncuran, lompat-lompat di trampolin, atau bermain di kolam bola. Di sini orang tua juga bisa ikut in frame, misalnya kayak duduk sambil mengawasi anak-anaknya. Terus jangan lupa juga shot fasilitas pendukung di area tersebut, kayak area duduk yang seperti apa, tempat minumnya kayak gimana, dan masih banyak lagi fasilitas-fasilitas yang bisa teman-teman shot di area tersebut. Nah, itu dia contoh yang untuk di Children Playground tadi. Teman-teman bisa mulai pelajari untuk kategori tempat lainnya, seperti ada di arcade, di kebun binatang seperti apa, amusement park, dan juga adventure park. Di sini udah aku jelasin sedetail-detailnya, teman-teman bisa pelajarin ya. Nah, kalau kita tadi udah ngebahas alur konten untuk review hotel dan atraksi, sekarang kita beralih ke alur konten di F&B itu seperti apa sih? Nah, bedanya untuk di F&B ini tuh lebih simpel ya guys, dibandingkan dengan hotel dan atraksi. Karena di sini cuma ada 3 formula aja yang bisa teman-teman pakai. Nah, yang pertama tuh ada hook di 5 detik pertama. Dan F&B di 5 detik awal tuh kita harus langsung kasih hooknya. Caranya gimana? Tunjukin harganya, diskonnya, atau juga produknya. Formulanya sederhana banget ya teman-teman. Formulanya kayak pakai berapa harganya dan apa produknya. Misalnya, cuma 20 ribuan aja kamu udah bisa dapetin boba dan ukuran big size. Nah, kalimat seperti ini tuh bisa bikin audiens langsung berhenti dan mikir, wah murah banget ya ternyata, produk apa nih? Kayak gitu ya. Nah, selanjutnya di detik 6 sampai 10, kita bisa kasih langsung CTA. Ingat, CTA-nya nggak usah panjang-panjang aja, tapi yang to the point. Formulanya kayak apa? Kalau untuk di F&B cukup kayak masukkan gimana cara belinya dan segampang apa. Contohnya, caranya gampang banget, tinggal klik di lokasi yang warna hijau ini, terus masukkan kode promonya. Nah, jadi audiens tuh bakal langsung tahu step berikutnya tanpa harus mikir panjang-panjang gitu ya. Dan yang terakhir, tambahkan juga reason plus urgensinya. Formulanya apa? Bisa pakai kenapa harus coba sekarang. Misalnya, promo ini tuh cuma ada di bulan Juni aja. Jadi buruan beli dengan klik di lokasi yang warna hijau di bawah ini. Nah, kalimat ini tuh bisa memicu audiens untuk bertindak lebih cepat biar buru-buru beli sekarang karena takut kehabisan promonya. Gitu teman-teman ya. Nah, kita bisa lihat contoh di video di samping. Mereka langsung buka videonya dengan harga dan produk. Kemudian mereka kasih tahu juga cara belinya, lalu ditutup dengan alasan kenapa harus beli sekarang. Simple tapi efektif banget ya teman-teman ya. Jadi ingat ya teman-teman, alur konten di FM itu sederhana banget, cuma pakai hook, CTA, reason plus urgency. Kalau misalkan 3 elemen ini digabung, peluang konten kita untuk bikin orang langsung klik dan beli itu akan jauh lebih besar. Nah, sekarang kita masuk ke bagian teknis yang paling seru nih, yaitu shoot konten F&B. Kalau alur tadi, kita fokus ke storytelling dalam waktu 15-30 detik. Sekarang kita breakdown shot-shot apa aja sih yang bisa bikin konten makanan dan minuman kita tuh lebih sinematik dan menggugah selera. Nah, yang pertama kita mulai dari opening shot mention-nya. Teman-teman bisa ambil wide shot tampak depan dari toko atau restoran yang teman-teman kunjungin. Kalau bisa, teman-teman juga menggunakan metode tilt up dari bawah ke logonya. Jangan lupa juga shot nama toko atau nama brandnya. Dan kalau memungkinkan, buat POV kayak seolah-olah lagi jalan ke dalam merchandise. Kemudian yang kedua, ada ambil ordering moment. Teman-teman bisa nge-shot pada saat teman-teman memesan di merchant tersebut atau pada saat menunya diantar ke meja teman-teman. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa nge-shot interior ambience-nya seperti apa. Bisa mulai dari panning kanan kiri suasana dalamnya, kayak meja, kayak mejanya seperti apa, apakah open kitchen, interiornya kayak gimana. Ini boleh banget boleh di-shot ya teman-teman. Kemudian kalau misalkan merchant tersebut ada detail estetiknya, kayak ada lampunya, dekorasinya seperti apa, boleh juga di-shot ya teman-teman. Nah, lanjut ke bagian proses pembuatannya. Kalau misalkan dapurnya open kitchen, teman-teman bisa nge-shot bagaimana proses masaknya, platingnya seperti apa, dan ketika minumannya lagi diracik. Nah, teman-teman juga bisa nge-shot bagaimana proses pembuatan makanannya, seperti kayak penaburan toppingnya, atau kayak sausnya lagi dituang ke makanan, atau misalkan kalau kopi, pembuatan kopinya itu seperti apa. Kayak gitu ya teman-teman. Nah, terakhir ada close up F&B. Jangan lupa teman-teman bisa juga nge-shot detail makanannya seperti apa biar bisa memberikan kesan menarik kepada audiens. Atau teman-teman juga bisa banget nge-shot teman-teman lagi menikmati makanan dan minumannya biar audiens merasa tertarik untuk mencoba makanan tersebut. Teman-teman, seringkali kita berpikir kalau konten afiliasi di TikTok Go itu harus dalam bentuk video. Padahal nggak selalu harus video kok teman-teman. Ada cara yang lebih praktis yaitu pakai foto karosel. Nah, kenapa karosel ini menarik? Karena ini bisa jadi solusi cepat buat kita yang pengen tetap konsisten upload dan nggak punya
waktu buat ngedit video. Jadi bisa dibilang kalau carousel tuh low effort and high impact. Nah, supaya carousel kita tuh bisa menghasilkan konversi, ada beberapa tips nih yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, gunakan cover yang menarik dan to the point. Ingat ya, cover itu adalah hal pertama yang selalu dilihat sama audiens. Jadi usahakan harus jelas dan bikin orang penasaran. Dan yang kedua, sertakan caption yang jelas plus ada CTA-nya. Jadi jangan cuma deskripsi produk aja, tapi juga ajakan untuk beli. Ini penting banget supaya orang tuh bisa langsung klik dan beli di tag lokasi hijau kita. Dan yang keempat, jangan lupa untuk tambahkan rating, harga, dan benefit produk di foto. Dengan begitu, audiens tuh langsung dapat gambaran yang lengkap hanya dari carousel aja. Nah, teman-teman bisa lihat contohnya di sini. Di sini ada menampilkan promo roti O dengan voucher TikTok, lengkap dengan harga dan benefitnya. Ada juga promo Pizza Hut dengan jelas ditulis beli satu gratis satu. Simple tapi langsung bikin orang tergoda buat beli. Nah, jadi kuncinya bukan cuma posting foto aja, tapi juga bikin fotonya itu informatif dan menggoda ya teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mungkin masih ragu atau ngerasa ribet kalau bikin video, jangan khawatir. Mulai aja dulu dengan bikin carousel. Yang penting konsistensi aja. Nanti seiringnya berjalannya waktu, kalau udah terbiasa, nanti bisa mix antara konten video dan juga carousel. Nah, itu dia teman-teman kreator pembahasan kita kali ini. Semoga tipsnya bermanfaat dan jangan lupa langsung dipraktekkan biar profile TikTok kamu makin menarik.